Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, serta saudara-saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Jumat Agung di tempat ini. Begitu juga saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara Zoom online. Untuk nanti kita mau duduk sehidangan dengan Tuhan kita Yesus Kristus agar mempersiapkan roti serta air anggur. Di mana kita saat ini mau mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan waktu kita yang terbaik. Saya mohon untuk semua HP agar di silent ya. Kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Dia begitu baik bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Dia berikan nyawanya untuk kita. Mari kita juga memberikan yang terbaik, pujian, hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri Sonda, di mana hambanya sudah ada bersama-sama dengan kita. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau menyenangkan Dia pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Pengorbananmu sungguh besar Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita bangkit berdiri. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di
selama-lamanya Yesus, selama-lamanya. Ibu Elizabeth buka di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, di Jumat Agung ini ya Tuhan, ucapan syukur kami ya Bapa, kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah Jumat Agung dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat karya terbesar yang boleh kami terima, pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ruangan ini dijauhkan dari segala macam kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghambat ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengenang kematian Tuhan pada pagi hari ini. Karya yang terbesar yang kita pernah rasakan saat ini. Ketika Dia mati bagi kita. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
begitu besar bagi kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, sembah Dia. Karya terbesar hanya di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik. Karya terbesar di dalam hidupku, Kau telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Yesus, salib-Mu sungguh indah bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Pengorbanan-Mu begitu besar Tuhan. Salib-Mu sungguh berharga bagi kami Yesus. Tiada kata yang lebih indah Tuhan, selain meninggikan Engkau, selain menyembah Engkau. Saat ini Tuhan Yesus ada di dalam penderitaan. Dia berjalan menuju Bukit Golgota. Dia mengorbankan tubuh jiwanya bagi kita, agar kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Katakan salibnya, salibnya. Haleluya Yesus. Salibnya, salibnya, selamat Maria. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salib-Mu sungguh berharga bagi kami Yesus. Teramat mulia bagi kami Tuhan. Yes. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Yes Lord. Oleh darah Yesus, salibnya, salibnya. Pandang pada salib Yesus saat ini. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus.
dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kami disucikan. Oleh kuasa darah Yesus kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib untuk kami. Kami percaya Tuhan, darahmu Tuhan sungguh berharga bagi kami Yesus. Hanya darahmu Yesus yang dapat menguatkan hidup kami, yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau pada pagi hari ini lewat pujian kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oleh darah Yesus, oleh darah anak domba, kita diselamatkan. Yes. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, yes, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Oh haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dikurapi, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Yes, thank you Lord. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dicurahi, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak, yes, oleh kesaksian kita, amin. Oleh darah anak domba, oleh darah, yes Lord, darahmu berkuasa bagi kami, amin. Kita, haleluya, kuasanya oleh darah anak domba. Dia mati bagiku, dia mati bagi, amin. Dia bangkit lagi, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku.
di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih. Ya Tuhan Allah kemenangan, Dia baik. Angkat tangan kita dua-dua ke atas. Yes Lord. Amin. Yes Lord. Yesus, Dia baik bagi. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia begitu baik. Pagi hari ini Ibu Susi Kolondam akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan begitu baik bagi Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini saya ingin menyaksikan sebuah cinta kasih Tuhan melalui satu buah pujian. Kiranya pujian ini boleh menjadi kekuatan kita. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mengalami putus asa, kita lihat tangan yang berlubang paku itulah yang akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Apapun masalahmu, apapun musim dalam kehidupanmu, tetap pegang salib Kristus. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib ubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu
tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa korban Yesus disalib itulah agung dan abadi. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Ibu Susi buat kesaksian pujian yang begitu indah ya. Apapun masalah kita, apapun godaan dunia saat ini, kita tetap pegang salib Kristus. Kita tetap pandang salib, karena salib itu berharga bagi kita. Karena dia mati, dia sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. Nanti POV akan memberikan kesaksian pujian yang begitu juga. Tidak kalah dari Ibu Susi. Mari POV mempersiapkan diri, kita angkat satu pujian. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa, kita bangkit berdiri. Ya, kita bertepuk tangan semua di atas kepala. Karena iblis telah dikalahkan. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa. Diangkatnya. Yes. Diangkatnya. Yang menaruhku di atas batu karang teguh dan dimenang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memujianya. Sukacita, sukacita dia buat hatiku bahagia dalam hadiratnya, dan ku suka selamanya. Oh haleluya, ku bebas oleh darah Yesus. Yes. Haleluya. Oh haleluya, ku bebas oleh kesaksian. Kesaksian anak domba. Sekali lagi, Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa. Diangkatnya. Amin. Menaruhku di atas batu karang teguh dan menang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memujinya. Dia senyum, sukacita, dia buat hatiku bahagia dalam hadiratnya, dan ku suka selamanya. Angkat tangan.
kasih-Mu. Haleluya. Saya persilakan VOV maju ke depan. Oh haleluya, ku bebas oleh kesaksian, kesaksian anak domba. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Paduan suara yang begitu indah. Tuhan pasti senang. Tuhan menikmati pujian yang dinaikkan oleh paduan suara VOV. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tutup ruang kesaksian. Kita mau mendengarkan sebagian sabda yang telah dipersiapkan oleh hambanya Bapak Pendeta Heri Sonda. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Pada satu bukit nun jauh di sana. Pada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu
Tuhanku telah mati pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini. Ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi dari awal, pada satu bukit, pada satu bukit. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Siapakah kita sebenarnya? Dia rela mati untuk kita. Yes Lord, Engkau begitu baik bagi kami. Haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya padaku, cintanya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Ku jatuh pada kakinya. Aku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Ibu Hongli berdoa untuk firman. Bapa yang baik,
Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya hatimu disenangkan oleh pujian kami. Dan biarlah semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Di hadapan kami ada perjamuan Tuhan yang sudah disiapkan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu pagi ini akan menyucikan, menguduskan hati kami terlebih dahulu. Agar kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Biar Engkau taruhkan perkataan-Mu dalam mulut bibirnya ya Tuhan. Agar apa yang disampaikan boleh menjadi pesan bagi kami di hari Jumat Agung ini. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan, kuduskan ruangan ini. Terutama juga ruangan hati kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menerima yang terbaik dari firman-Mu pagi ini. Kami mau serahkan semua pemberitaan firman-Mu. Dan kami mau duduk diam, siap mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami mau siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Kerry Sonda. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bertemu. Selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan dan selamat kita beribadah melalui ibadah yang luar biasa. Mengingat kematian Tuhan yang Tuhan kerjakan, menyelamatkan kita, mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Melani yang boleh mempercayakan saya melayani Bapak Ibu saudara-saudara dengan firman Allah. Ini merupakan satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama Bapak Ibu saudara-saudara kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Apa pandangan Yohanes Pembaptis tentang kematian Kristus? Apa yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Di mana Yesus mati, menebus kita, menyelamatkan kita, dan membuat hidup kita diampuni oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan lihat satu ayat, dan ayat-ayat yang lain sementara akan kita ikuti. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29. Injil Yohanes pertama ayat yang ke-29. Kalau sudah ketemu bisa katakan amin. Firman Allah berkata demikian, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Puji Tuhan. Saya akan mengucapkan kembali atau membaca dalam Injil Yohanes pertama ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, ini ada perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh Yohanes dengan berkata, lihatlah, perhatikanlah. Coba Anda lihat orang itu. Dialah yang menjadi atau dialah yang akan digambarkan menjadi anak domba yang kemudian menghapus dosa dunia ini. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Yohanes berkata demikian? Karena pada hari sebelumnya, pada waktu itu ada dialog antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang atau imam-imam pada waktu melihat kegiatan daripada Yohanes Pembaptis, pada waktu itu mereka melihat Yohanes membaptis dan kemudian ada banyak orang datang kepadanya dan mereka bertanya kepadanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah engkau Mesias? Yohanes berkata, tidak, saya bukan Mesias. Dan kemudian, apakah kamu salah seorang dari nabi yang diberitakan? Kemudian Yohanes berkata juga, bukan, tidak, saya bukan nabi yang diberitakan itu. Apakah engkau Elia? Kata orang-orang itu,
tidak, saya bukan Elia. Kalau begitu siapa kamu? Kemudian Yohanes Pembaptis berkata, saya ini hanya suara yang memberitakan tentang jalan yang benar. Memberitakan Dia yang akan datang yang ada di antara kamu. Sampai tali kasutnya pun aku tidak layak untuk membukanya, melepaskannya. Itu saya yang hanya mempersiapkan kedatangan Dia. Dia ada di antara kamu. Pada keesokan harinya, ketika orang-orang berkumpul lagi bersama-sama dengan Yohanes, dan Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, muncul kalimat ini berkata, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes berkata begitu jauh tentang Yesus yang adalah anak domba Allah? Kenapa itu harus diucapkan pada waktu itu? Bahwa Yesuslah yang akan menghapus dosa manusia. Apa yang ada pada waktu itu? Untuk menjelaskan kepada bangsa Israel tentang pengampunan dosa, Yohanes Pembaptis harus masuk melalui pengorbanan anak domba. Karena pada zaman itu untuk pengampunan, untuk melepaskan kesalahan, orang Israel harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan melalui imam-imam di mana dosa mereka akan diampuni. Dan itu ditujukan kepada Yesus. Lihat orang ini. Dialah yang disebut anak domba itu yang akan dikorbankan. Bukankah ini satu peristiwa yang kemudian 3 tahun selanjutnya itu terjadi kepada Yesus, di mana hari ini kita mengingat dan kita memperingati akan kematiannya di atas kayu salib yang bentuknya adalah pengorbanan yang seharusnya kita ada di sana, yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kita tahu itu adalah untuk menghapus, untuk menebus kita, mengangkut segala dosa kesalahan kita. Apa itu menghapus? Kalimat itu berkata dia akan mengambil kesalahan kita. Dia akan mengambil dan memikulnya, menggantikan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan itu diletakkan di atas pundaknya dan dibawa di atas kayu salib. Coba Bapak Ibu perhatikan sedikit tentang peristiwa itu. Sehingga kita dapat memahami cerita tentang apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang pengorbanan anak domba itu atau Yesus yang telah mati itu. Sebelumnya kita akan lihat dalam Matius pasal yang ke-27. Sedikit peristiwa untuk membuka pengertian kita, untuk kita bisa mengetahuinya. Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27. Kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-27. Kemudian kita akan membuka sebentar di dalam di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di atas tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Coba Bapak Ibu perhatikan, kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52. Peristiwa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang pengorbanan Kristus Yesus. Yesaya pasal yang ke-52 kita akan mulai dalam ayat yang ke-13. Berkata demikian, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia,
begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Coba kita membayangkan apa yang dikatakan oleh Matius pasal yang ke-27 yang telah kita baca dalam ayat yang ke-27 dan seterusnya. Mereka meludahinya, mereka memukulnya, dan ada satu nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya dalam kitab Yesaya 52. Ayat yang selanjutnya berkata demikian, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun kata firman Allah, dia tidak masuk hitungan. Kita telah membaca sejenak peristiwa yang dicatat oleh Matius dalam kitab Matius 27 tadi. Ketika orang-orang di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu mulai meludahinya, memukulnya, dan seterusnya. Kata firman Allah, sampai bentuk wajahnya tidak seperti manusia lagi. Kalau ada seseorang memukul seseorang, maka bentuk mukanya akan memar. Bagaimana kalau itu dilakukan terus menerus dan orang itu diam? Saya tidak tahu bentuk wajah dari Tuhan Yesus di hari itu. Tapi hari itu, Yesaya menubuatkan peristiwa yang kita peringati pada kesempatan ini tentang peristiwa sebelum penyaliban Kristus. Dia diolok-olok. Yesus hanya diam. Dia dihina. Ada orang berlutut dan kemudian berkata, ya Raja orang Yahudi. Bentuk penghinaan terhadap Yesus. Kita disenggol saja, marah. Tadi di jalan, saya dengan istri saya, kecepatan jalan dan mogok, saya sudah lihat ada mobil akan muter balik. Tapi karena saya dalam kecepatan tinggi, jaraknya sekitar 100 meter, saya kurangi sedikit. Tapi saya lihat dia ngotot, muter balik. Saya mulai kurangi dan rem. Ketika lewat saya ngomong kepada istri saya, itu jaraknya mungkin tinggal begini. Antara bodinya, depan dan mobil yang saya bawa. Saya hanya ngomong kepada istri saya, mungkin kali itu jalannya, ini bukan jalan saya. Jadi dia ingin cepat-cepat. Seharusnya dia rem dulu. Izinkan saya lurus baru. Karena saya dalam kecepatan tinggi. Dia ngotot, tapi saya tidak bisa kurangi jarak 100 meter, tinggal rem sedikit, maju sedikit gitu. Sedikit saja kita mulai marah. Bagaimana kalau dihina orang? Bagaimana kalau kita mendapatkan satu tekanan yang luar biasa dan itu kita katakan bukan kesalahan kita? Pernahkah terbayangkan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dia tidak berkata apa-apa tentang apa yang dituduhkan kepadanya? Tapi itulah bentuk kecintaan Tuhan yang kita ingat pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya, ketika hal itu Yesus selewat sampai mati di atas kayu salib, apa yang kita dapatkan dari bentuk itu sehingga harus kita beritakan, harus kita dapatkan dalam perjalanan hidup ini? Mari kita akan lihat peristiwa itu. Apa yang kita dapatkan dari kematian Kristus? Apa yang kita peroleh dari Yesus mati di atas kayu salib? Dalam perjalanan hidup ini yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan pada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu mati
di atas kayu salib mempengaruhi hidup pribadi kita di hari-hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan lihat secara bersama ayat yang ketiga. Ini pendapat Rasul Paulus tentang kematian Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Apa yang Yesus alami, apa yang Yesus kerjakan sebelum mati di atas kayu salib, ada satu alasan, itu karena kita. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan sehingga Yesus mati di atas kayu salib, itu karena kesalahan kita. Apakah ada seseorang di antara kita yang mau menanggung kesalahan seseorang? Oke, nanti saya yang pikul kesalahan. Apakah ada di antara kita yang berani berkata, oke, itu kesalahan Anda, nanti saya pikul. Itu kesusahan Anda, nanti saya ambil. Saya pikul. Saya tanggung semuanya. Berani apa tidak? Dosa-dosa kita. Itulah yang menyebabkan Yesus itu mati di atas kayu salib. Dengan dosa-dosa yang dihapus, yang dipikul Yesus di atas kayu salib. Kita beroleh jalan keselamatan dengan mempercayai Dia. Matius pasal yang pertama. Ternyata kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus lahir, sudah dikatakan demikian. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sehingga Injil Lukas pasal pertama, pasal yang kedua ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat. Tuhan kita di kota Daud. Dalam satu perjalanan dari Denpasar menggunakan feri ke NTB. Kami rombongan pendeta beberapa tahun yang lalu, dari sekitar jam 5, jam 7, 5, 6 sore, kami berangkat. Dan ketika berangkat, saya baru tahu perjalanannya cukup lama. Beberapa pendeta senior dan berkata, Kerry, lama. Jadi muter-muter feri itu, saudara. Sekitar pukul 9.10 malam atau sekitar jam 11 lah. Duduk di samping sahabat-sahabat saya dari orang-orang sekitar kita. Dan kemudian status pendeta. Apa yang akan saya lakukan? Itu baru sekolah Alkitab, saudara. Kemudian saya mulai bercerita. Apa yang akan saya angkat tentang Yesus? Itu pertanyaan saya. Saya mulai bercerita tentang keadaan ekonomi. Mereka datang dengan bentuk pakaian putih, ada yang pakai hijau, duduk dan kemudian di samping. Dan saya mulai bercerita, entah kenapa langsung kepada Yesus. Ketika saya memperkenalkan Yesus bahwa di dalam Yesuslah juru selamat yang menghapus dosa. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tiba-tiba saudara tahu, mulut saya langsung tertutup. Oh Tuhan Yesus, ini kebablasan kali. Saudara tahu, saya sendiri di situ, sementara teman-teman saya jauh. Memang tidak maksudnya jaraknya. Saya diam. Saudara, waktu itu mereka bertanya bagaimana. Kemudian saya bercerita. Oh Tuhan Yesus, mudah-mudahan tidak ada yang marah dan saya tidak dilempar ke laut.
Saya sudah mulai berpikir, tapi hari itu, malam itu saya bercerita, saya ingat saya sampai sekitar jam 2. Saya bercerita tentang Yesus dan banyak orang di sekitar saya memakai jubah putih bercerita. Oh gitu-gitu. Mereka terima atau tidak, mereka pikirannya bagaimana. Tapi hari itu bagi saya satu malam yang tidak pernah saya lupakan. Saya bercerita tentang Yesus yang menyelamatkan hidup pribadi kita. Dan dialah yang disebut juru selamat. Ketika turun dari kapal feri, kita cuma saling angkat tangan. Cepat-cepat saya pergi. Karena mereka tiba-tiba ngumpul banyak orang. Saya, oh Tuhan, rupanya di kapal ini mereka banyak orang. Kami ke gedung tempat pertemuan, dijemput. Dan kami pergi, yang lain mereka pergi. Hari itu bagi saya katakan terima kasih Tuhan. Saya cerita kepada istri saya. Kemudian saya ingat malam itu. Pada waktu Yesus lahir, berita tentang penyaliban Kristus telah disampaikan. Dia adalah juru selamat dunia. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus Yesus. Jadi bersyukurlah kita ketika kita tahu bahwa Yesus mati itu bagi kita. Untuk menyelamatkan jiwa kita. Setelah dosa kita diampuni. Setelah hidup pribadi kita ditolong oleh Tuhan melalui pengampunannya. Ternyata kita telah mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Sehingga kita dapat menginjak surga itu. Mari kita akan lihat pada bagian yang berikut. Apa yang kita dapatkan dari kematian Kristus Yesus dalam hidup pribadi kita. Mari kita buka di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita akan lihat ayat yang ke-5. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Coba Bapak Ibu membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-39. Kita akan menemukan kedua bagian ini dengan hubungan yang sangat-sangat luar biasa. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa hubungannya? Apa yang dapat kita lihat di sini? Rasul Paulus melihat kematian Kristus sejak Yesus lahir sampai kematiannya adalah bentuk ketaatan. Bentuk kesetiaan terhadap rencana Bapa dalam hidup pribadinya. Andai kata Yesus keluarkan satu kata saja pada waktu Yesus dihina, ketaatan itu hilang. Kesetiaan itu hilang. Di Taman Getsemani Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ini rencana yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan manusia. Itu dikerjakan oleh Yesus dengan kesetiaan sampai mati di atas kayu salib.
Ternyata harga kesetiaan itu luar biasa. Ada berapa banyak kali ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita dipercayakan, kita mulai berkata, berhenti saja, capek saya. Ketaatan itu bisa hilang. Bentuk pengorbanan Kristus itu dikerjakannya sampai sempurna. Bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus itu sempurna. Saya ingat, saya katakan kepada istri saya, ketika saya pengerja di Kapten Musa, saya ingat itu hari Jumat. Om Yoyo pulang sekitar jam 10, hampir jam 10 malam. Om Yoyo tidak mampir ke kamar, langsung ke belakang, ikut doa semalaman. Maaf, saya ngomong begini, ini orang ini robot atau manusia. Ini pelayanan, pulang pelayanan, langsung duduk ikut doa semalaman. Maaf, saya mengingat peristiwa itu. Setiap kali ada doa, mampir langsung pergi doa. Mengajarkan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang muda untuk taat dan setia. Kerjakan saja apa yang dipercayakan kepada kita. Yesus tidak mengeluh sedikit pun untuk melakukan kehendak Bapa dalam bentuk penyelamatan, mengampuni dosa-dosa kita. Kata Yesaya, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Kita make up garis sedikit saja bentuk, kita udah tidak mau tampil. Aduh, kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bentuk wajah Yesus? Sampai Yesus berkata, apakah saya tidak bisa menurunkan malaikat ketika mereka mulai menganiaya dia? Bisa, karena dia Tuhan. Tapi itu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita bandingkan dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kitab Kejadian pasal yang ke-22. Ini gambaran dalam hidup pribadi kita dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kitab Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, lalu ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Cukup sampai sana, kita lihat ayat yang ke-11 berkata demikian. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui. Sebab telah ku ketahui, kata Tuhan, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang telah ditunggu 25 tahun. Dipersembahkan kepada Tuhan. Pagi-pagi Abraham pergi.
tidak banyak omong. Sampai di bukit itu dia langsung ikat Ishak. Ambil pisau. Dan kemudian akan membunuh anak itu. Sebelum pisau itu tertuju diarahkan kepada Ishak, Tuhan berfirman, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan dia. Bukankah ini bentuk ketaatan? Bukankah ini bentuk melaksanakan kehendak Bapa? Ternyata bukan Ishak. Tuhan telah menyiapkan domba di sana. Seharusnya kita yang memikul salib itu. Tapi Yesus telah mempersiapkan dirinya untuk dikorbankan menggantikan kita. Kita melakukan sedikit, kita mulai ngomong. Kita melakukan ini, kita mulai bicara. Yesus kerjakan sampai mati. Taat. Kerjakanlah apa yang dipercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam pelayanan. Taat sampai selesai. Seperti Yesus mengerjakan itu, mati di atas kayu salib. Saya percaya ketaatan itu dengan kita melakukan kehendak Bapa. Kata firman Allah, kalau kita baca pada ayat selanjutnya, saya sangat-sangat tertarik sekali pada bagian ini. Kata firman Allah, ayat yang ke-16 dalam kitab Kejadian pasal 22. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata firman Allah. Pada ayat selanjutnya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu pun itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bentuk ketaatan yang kita lihat dari pengorbanan Kristus Yesus. Kalau kita kerjakan dalam hidup pribadi kita dengan melakukan kehendak Allah. Tuhan berkata kepada Abraham, aku bersumpah akan memberkati engkau. Apa yang kita kerjakan dengan kesetiaan, itu akan ditolong oleh Tuhan. Dengan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Pada satu bukit, jauh dari sini, kita nyanyikan pujian ini. Dan saya mengundang pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus pada kesempatan ini untuk tampil ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amen, haleluya. Puji Tuhan pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Datang pada saat
datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, mengampuni kami. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada kesempatan saat ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berkatilah Tuhan perjamuan kudus yang akan kami nikmati melalui kesempatan pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk, kita nyanyikan terus pujian ini. Bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Makasih Om. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib Itu ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit, Pada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat
berdiri bersama-sama, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dia ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita angkat roti di tangan kita. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Amin. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tuhan untuk mengeluh karena cintanya bagi kita. Itu yang kita hargai, hormati setinggi-tingginya. Karena kecintaan Tuhan bagi kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita makan dengan iman. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Puji Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dengarkan firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita minum dengan iman, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Minumlah, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bentuk kesetiaan Tuhan. Mengorbankan diri Tuhan. Sehingga kami diampuni, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Untuk pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami percaya setiap pribadi kami ditolong Tuhan. Setiap pribadi kami akan tetap setia kepada-Mu seperti Tuhan setia kepada kami. Dan ingatkanlah umat-Mu di pagi hari ini yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah, terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan.
Terima kasih Bapak Pendeta Kerry buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan di tempat ini. Biarlah kita semua diubahkan pada hari ini. Kita tidak seperti yang dulu lagi, tetapi kita mengikuti jejak Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta dengan kasih Tuhan Ibu Imelda. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada hari ini merdeka Tuhan. Kami bebas dari dosa Tuhan. Kami diampuni, kami disembuhkan semua Tuhan karena Engkau. Karena Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Ajar kami setia Tuhan untuk melakukan apa yang telah ditugaskan kepada kami ya Bapa. Untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tilik dari ketinggian sorga Tuhan. Tangan-tangan yang memberi besar ataupun kecil, kami percaya diberikan Tuhan karena cinta akan Engkau, akan pekerjaan-Mu. Untuk Engkau guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ajar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu Kau telah memberkati kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita memberi dengan sukacita. Amin. Ayat angkat satu pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, harapan jiwaku, jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Haleluya. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Kita mau tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Gembala, Ibu Melani memberikan doa berkat serta doa penutup. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku hanya pengorbananmu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup
silakan hambanya, Ibu Gembala Melani. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Yesus. Dengan segala kekurangan kami mengakui ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaanmu di atas kayu salib Tuhan. Karena Engkau tunduk kepada Allah Bapa, sehingga Engkau ya Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Tuhan, biarlah menjadi komitmen kami pada pagi hari ini, bahwa kami pun sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh Engkau Tuhan, menjadi jemaat yang boleh tunduk kepada kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bukan hanya di bibir mulut saja kami mengakuinya, tapi biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami boleh menyatakan bahwa benar-benar kami akan turut segala rencana dan kehendak-Mu. Karena kami pun ingin Tuhan hidup menyenangkan hati-Mu. Kami ingin hidup ya Tuhan Yesus taat kepadamu. Kami boleh setia ya Tuhan Yesus dengan apa yang Engkau sudah kerjakan ya Tuhan bagi kami. Apa yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, kami mengerjakannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami pulang membawa berkat dari Engkau. Berkat dari anugerah Allah Bapa. Kasih sayang-Mu yang selalu ada bersama dengan kami, pribadi lepas pribadi. Baik keluarga, baik di pekerjaan, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menyebarkan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kami, membungkus kami, menjaga kami ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, karena sebentar kami berpisah, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau selalu bersama dengan kami dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.